Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya. Di sini saya akan memaparkan materi TKP, yaitu untuk tes CPNS ya. Biasanya tes CPNS itu ada yang namanya TKP, ujian TKP ya. TKP itu apa sih? Nah, di sini saya akan memberitahu ya. TKP itu adalah tes karakteristik pribadi. Nah, di sini adalah tes yang mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menghadapi situasi tertentu, umumnya situasi sulit. Dengan mengerjakan soal TKP ini secara jujur, pilihlah jawaban yang terbaik, bukan umumnya yang dilakukan orang. Nah, harus sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku ya. Nah, di sini saya akan membagikan tips 5 hal yang perlu diketahui tentang tes skala kematangan ya, atau TKP. TKP ini menjadi salah satu tes yang sangat menentukan dalam perolehan nilai dan kelulusan peserta tes, yang sangat menentukan dalam perolehan nilai dan kelulusan peserta tes CPNS. Nah, berdasarkan BKN, komposisi materi TKP itu adalah 35% dari seluruh soal TKD ya. Nah, kemudian dalam TKP itu semua jawaban benar, tidak ada jawaban yang salah guys. Nah, setiap jawaban itu memiliki skor dari rentang 1 sampai 5. Nah, jadi kalau kita memilih soal TKP itu rentangnya harus yang kelima ya, harus yang banyak agar nilai kita di atas ambang batas ya. Kemudian TKP itu bukan mengukur tingkat kecerdasan IQ guys, IQ ya. Nah, melainkan kematangan seseorang. Selanjutnya, TKP itu mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu. Nah, TKP itu mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu. Kemudian, aspek kedewasaan diujikan antara lain aspek integritas, terus semangat berprestasi, kejujuran, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, inisiatif, kreativitas kerja, ketekunan, penghargaan terhadap orang lain, kemudian ada efisiensi cara kerja, kemudian ada aspek kepercayaan diri, terus toleransi, kemudian kepedulian lingkungan, dan aspek ketegasan. Nah, berikut adalah materi-materi yang biasa muncul di soal-soal TKP ya guys. Oke, kita sekarang langsung menuju ke soal ya. Baik, soal yang pertama adalah dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang buat saya yang tidak sependapat dengan usulan saya. Nah, sikap saya adalah dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut ya. Contoh soal selanjutnya, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Contoh selanjutnya, sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru, dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah titik-titik. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Contoh soal selanjutnya, saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Contoh selanjutnya guys, semangat ya guys. Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah titik-titik, yaitu berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Selanjutnya, draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visible. Sikap saya adalah menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Soal selanjutnya, tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi. Pendapat saya adalah setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan.
Soal selanjutnya, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepada kendaraan pada hari libur. Ini maaf ya, ini dinas tanpa sepengetahuan kepala dinasnya ya. Terus pada hari libur, secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah yaitu membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Nah, ini adalah contoh rasa tanggung jawab guys di sini ya. Tadi kan sudah saya bilang bahwa TKP itu ada toleransi, ada tanggung jawab, materi-materi seperti itu ya. Selanjutnya, saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atasan kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikan sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap mengadukan pegawai lain yang turut bersalah agar saya tidak menjadi korban seorang diri. Contoh soal yang terakhir di sini, dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah yaitu menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Ya. Oke, itu saja guys.